Sebelum mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Gimana lebaran kalian? Udah kemana aja nih? Gak ada Bu, sini-sini aja Bu. Malah, iya ya. Tuh. Oke, kita mulai aja lah ya. Tapi sebelum mulai coba kamu pimpin doa dulu. Sebelum pelajaran ini dimulai, mari kita melaksanakan doa dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Sela, Hadir Bu. Melani, Hadir Bu. Dila, hadir Bu. Melati, Hadir Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Iya Bu. Nah, ada yang nggak tahu kita mau belajar apa hari ini? Belum Bu. Nah, jadi hari ini itu kita mau membahas mengenai sustainable fashion. Nah, jadi harapannya kalian bisa paham nanti mengenai apa itu sustainable fashion dan bagaimana penerapannya. Sebelumnya ada yang udah tahu apa itu sustainable fashion? Belum Bu. Nah, jadi sustainable fashion ini merupakan fashion berkesinambungan atau berkelanjutan, yang mana merupakan inovasi fashion yang ramah lingkungan dan aman bagi manusia. Kemudian konsep sustainable fashion ini ada karena tingginya limbah industri fashion dalam kurun waktu setahun. Nah, limbah ini berasal dari proses produksi, baik itu pakaian yang dibuang maupun sisa kain hingga berbagai limbah lain yang berdampak buruk bagi lingkungan. Nah, sustainable fashion ini berupaya mengembalikan ekosistem lingkungan agar seimbang dengan tren fashion sehingga tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Jadi Bu, memperbaiki pakaian sendiri termasuk sustainable fashion juga ya Bu? Nah, iya benar. Memperbaiki pakaian sendiri itu termasuk salah satu sustainable fashion, karena kita tidak membuang pakaian tersebut. Nah, jadi bagi kita untuk pakaian yang hanya sobek sedikit aja lebih baik itu kita perbaiki daripada kita buang, gitu. Oke, next. Nah, kemudian di sini ada manfaat menerapkan sustainable fashion. Yang pertama yaitu membantu memperlambat kerusakan lingkungan dan bumi akibat dari limbah industri fashion. Nah, limbah pakaian yang tidak terurai bisa dikurangi dengan penggunaan bahan ramah lingkungan. Contohnya kain yang menggunakan bahan organik seperti sutra, wool, atau ada lagi yang tahu? Katun. Nah, katun termasuk bahan organik. Yang kedua, mendorong para ahli untuk melakukan riset atau penelitian mengenai bahan baku industri fashion yang ramah lingkungan beserta pengaplikasiannya. Kemudian yang ketiga, mendorong pembuatan produk yang tahan lama, berkualitas dan aman bagi manusia. Jadi konsep sustainable fashion ini mendorong produsen untuk menggunakan bahan baku organik yang karakteristiknya kuat, tahan lama dan aman untuk digunakan serta mudah untuk terurai. Dan yang terakhir di situ manfaatnya adalah dampak positif dari iklim kerja yang baik karena membuat produk yang berkualitas. Nah, dalam hal ini produsen juga perlu memperhatikan kesejahteraan karyawan gitu ya. Jadi dari sini iklim industri fashion dapat memberikan tren positif untuk semua kalangan. Nah, meski sustainable fashion ini tidak memberikan efek yang signifikan pada saat itu juga, fashion yang ramah lingkungan ini juga dapat memberikan dampak yang baik untuk kelangsungan hidup pada masa yang akan datang. Nextnya di sini ada langkah penerapan sustainable fashion. Yang pertama, membatasi jumlah produksi atau tidak cuek dengan tetap memproduksi yang nantinya menjadi timbunan barang mati. Yang kedua,
membuat produk dengan bahan yang ramah lingkungan atau seperti penggunaan bahan pewarna alami atau seperti kain yang tadi sudah Ibu sebutkan ya. Kemudian yang ketiga ada recycle, yaitu mendaur ulang produk lama menjadi produk baru. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk kepada penerapan konsep sustainable fashion. Penerapan konsep sustainable fashion kali ini kita akan membahas 3, yaitu ada zero waste, upcycle fashion, dan yang terakhir ada eco-print. Oke. Yang pertama zero waste. Coba Sela dibacakan. Zero waste fashion adalah salah satu konsep desain fashion yang bertujuan untuk meniadakan atau meminimalisir limbah produksi pakaian sehingga meminimalisir sampah sisa produksi yang dapat mencemari dan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, jadi teknik ini bisa dilakukan dengan cara mendesain busana yang simpel tapi tetap menarik dan bisa meminimalisir sampah dari material. Jadi material yang dipakai pada busana dapat digunakan semaksimal mungkin. Nah, contoh dari zero waste ini sendiri ada kaftan. Coba ada yang tahu kenapa kaftan termasuk busana zero waste? Oke. Karena tidak membuat sisa kain terlalu banyak. Nah iya benar, karena kaftan tidak menggunakan potongan kain yang banyak gitu. Oke, ya. Nextnya ada upcycle fashion. Coba siapa yang membaca? Oke. Upcycle fashion merupakan cara baru mendaur ulang pakaian bekas yang sudah rusak atau tidak terpakai menjadi jenis pakaian baru yang bermanfaat, memiliki nilai jual tinggi dan memberi tampilan baru yang lebih baik dari bentuk aslinya. Nah, jadi upcycle fashion ini seperti kaos yang sudah rusak itu bisa kita ubah misalnya menjadi kemeja atau jaket, atau bisa mengumpulkan sisa-sisa kain kemudian kita ubah menjadi blus atau tas atau produk fashion lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada eco-print. Nah, eco-print merupakan teknik cetak alami yang mengambil warna dari daun, batang, dan bunga yang kemudian ditempelkan langsung pada kain. Nanti eco-print ini menjadi tugas kalian juga. Nah, oke. Selanjutnya di sini tanaman apa saja yang bisa digunakan untuk eco-print? Nah, ada daun jati, kemudian ada daun ketapang, daun jambu biji, daun kersen. Kalau kalian tahu itu daun kersen itu daun pohon seri. Tahu kan ya pohon seri? Nah, itu. Nah, selanjutnya ada daun betadine, daun belimbing, daun jarak, daun ungu, kemudian ada bunga kembang sepatu, bunga mawar, dan bunga semana. Selanjutnya alat dan bahan dalam membuat eco-print. Nah, ada kain katun atau kain mori, den panci, tali rapia atau lakban, kemudian plastik kaca, gunting, palu, daun atau bunga, tawas, cuka, dan air. Nah, langkah-langkah dalam membuat eco-print itu terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap morden kain, yang mana tahap ini merupakan tahap untuk membuka pori-pori serat kain agar zat-zat pada bahan-bahan tadi bisa terserap dengan baik pada kain. Itu. Kemudian yang kedua ada tahap membuat eco-print, dan yang terakhir tahap fiksasi atau penguncian. Nah, tahap penguncian ini maksudnya adalah tahap mengikat warna atau mengikat motif yang sudah jadi pada eco-print tersebut dengan cara kain eco-print yang sudah jadi kita cuci menggunakan air yang sudah tercampur dengan tawas gitu. Nah, ini ada beberapa contoh eco-print. Nih, sebenarnya Ibu ada bawa juga produk eco-print. Nah, ini bisa kalian lihat dulu.
untuk bahan bunganya sekarang? Iya, bahan bunganya sebenarnya bisa dari yang di luar itu tadi. Yang penting pigmentasinya itu kuat dan bisa menempel pada kain seperti ini. Sini ini ada menggunakan daun pepaya, maka ini bunga kamboja, ini daun rambutan, ini daun jambu biji. Bu, mau menampilkan tutorial cara membuat ekoprint. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Alfi Gendis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ekoprint. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat ekoprint dengan teknik pounding. Sebelumnya kita akan perkenalkan apa saja alat dan bahan yang kita butuhkan. Pertama yaitu kain. Kain kita buat ukuran 30 x 30 cm. Selanjutnya adalah palu. Alat ini digunakan untuk memukul. Yang ketiga adalah plastik. Kita bisa menggunakan kantong plastik yang ada di rumah. Bahan yang keempat yaitu daun. Kali ini kita menggunakan daun pepaya Jepang. Yang pertama, kita susun daun pepaya Jepang sesuai dengan selera. Kita bisa atur besar dan kecilnya ukuran daun. Kemudian, di bagian atasnya kita taruh kain yang sudah kita siapkan tadi. Setelah itu, bagian atasnya lagi kita beri plastik. Plastik ini berfungsi supaya bekas pukulan dari palu tidak mengotori kain. Saat pemukulan dengan menggunakan palu, usahakan kalian harus hati-hati ya, karena kain yang kita gunakan jenisnya adalah kain katun. Jika kita tidak hati-hati memukul, kain tersebut bisa berlubang. Lakukan teknik pounding ini sampai semua daun selesai dipukul. Setelah selesai, kita bisa mengambil plastik yang ada di bagian atas. Kemudian, kain kita balik dan kita ambil sisa daun yang tidak terpakai satu demi satu sampai bersih. Setelah selesai, kain jangan dicuci terlebih dahulu. Kalian bisa mengeringkannya di bawah sinar matahari secara langsung. Setelah kering, kain dinetralkan beberapa hari, kemudian dikunci dengan menggunakan air tawas atau air kapur.
tutorial dari EcoPrint, membuat EcoPrint dengan teknik folding. Nah, nanti kalian bisa searching lagi mengenai tutorial EcoPrint ini di YouTube ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada buku. Oke, silakan. Apakah teknik EcoPrint hanya ada teknik pukul? Nah, teknik EcoPrint ini sebenarnya ada 3 teknik. Nah, yang pertama itu ada teknik boiling, ada teknik steaming, kemudian ada pounding. Nah, teknik boiling itu merupakan teknik membuat EcoPrint dengan cara merebus. Nah, kemudian yang kedua itu teknik steaming. Teknik steaming itu membuat EcoPrint dengan cara dikukus begitu. Dan teknik pukul pounding itu ini. Oke. Nah, itu saja materi kita hari ini. Mungkin sebelum mengakhiri, Ibu mau satu orang dari kalian yang bisa menyimpulkan. Ada? Saya, Bu. Oke, silakan. Sustainable fashion adalah fashion berkelanjutan yang merupakan fashion ramah lingkungan yang produknya aman bagi manusia. Lalu penerapan konsep sustainable fashion ada 3, yaitu yang pertama zero waste, yang mana adalah konsep desain fashion yang bertujuan untuk meminimalisir limbah pakaian atau sampah sisa produksi. Yang kedua, upcycle fashion yang merupakan mendaur ulang pakaian bekas yang sudah rusak dan diubah menjadi pakaian baru yang lebih menarik. Yang ketiga, EcoPrint merupakan teknik pewarnaan atau cetak alami yang mengambil warna dari daun, batang, dan bunga yang ditempelkan langsung pada kain. Kemudian langkah-langkah dalam membuat EcoPrint ada 3, yaitu yang pertama tahap buat dan kain, yang kedua tahap membuat EcoPrint, yang ketiga tahap fiksasi atau pengisian. Bagus sekali ya, Dila. Nah, itulah materi kita hari ini. Sebelum mengakhirinya, marilah kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Oke. Kalau tidak ada, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.